Halo, salam jumpa sahabat Komsos dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Novida dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Malang memberikan satu pencerahan untuk kita semua, terutama pada saat ini telah hadir bersama kita Ibu yang cantik ini nanti akan memperkenalkan diri ya. Tapi saya perlu menyampaikan bahwa saya sekarang ada di taman, ini luar biasa indah. Jadi kami ada di bawah patung dari Santa Maria Magdalena Postel. Beliau adalah pendiri kongregasi Suster-Suster Misericordia yang menaungi rumah sakit Panti Waluyo atau dikenal dengan RKZ. Ya, tentu saja saya tidak sendiri, sudah ada bersama saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri, silahkan. Dengan siapa saya bicara? Saya Sylvia Chandra Dewi, dokter, salah satu dokter di rumah sakit ini. Iya. Salam kenal ya, Dokter Salam kenal, Bu. Sylvia Chandra Dewi, salah satu dokter dari Rumah Sakit Panti Waluyo atau RKZ di Kota Malang ya. Nah, tentu ini merupakan hal yang sangat spesial. Kami dari Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Malang saat ini mendapatkan tamu yang istimewa dari keuskupan-keuskupan se-Indonesia ya. Karena kenapa? Karena pada mulai tanggal 11 kemarin sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ada kegiatan bersama tingkat nasional, yaitu perayaan komunikasi sosial nasional yang ke-12 dan Keuskupan Malang menjadi tuan rumah. Ini menjadi hal yang sungguh luar biasa bagi kami. Acara ini merupakan bagian dari perayaan komunikasi sosial nasional ke-12 yang menyebarkan pesan Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Sedunia, yakni bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Untuk itu, sementara para ketua Komsos dan jajarannya yang tadi telah berkomunikasi, berdialog bersama dengan jajaran direksi dari rumah sakit ini sedang bermisi ya. Jadi saat ini sedang mengadakan kunjungan ke ruangan-ruangan yang telah ditentukan oleh direksi. Kami berikan kesempatan Anda semua untuk bisa mendengarkan dialog kami ya pada sore hari ini. Baik, Dokter Sylvia, tentu kami yang saat ini bersama-sama hadir di tempat ini berkunjung menginginkan untuk mengetahui lebih jauh tentang sejarah ya, sejarah dari berdirinya atau karya rumah sakit ini. Gambaran singkat saja kapan berdirinya, kemudian ada moto atau slogan dan semangat pelayanan yang mungkin bisa dibagikan kepada para pemirsa sekarang. Silakan, Dokter. Rumah sakit ini sebenarnya umurnya sudah, istilahnya sudah dibilang manula ya Bu ya. Kami berdiri sejak 1 Desember tahun 1929. Berawal sebelumnya itu sempat ada pembicaraan dari Monsignor van der Pas yang saat itu menjabat sebagai Viskaris Apostolik di Malang. Kalau sekarang ya istilahnya Uskup Area Malang ya. Nah, itu pada pertengahan tahun 1929 mereka mengajukan, Uskup ini mengajukan permintaan ke suster-suster dari yang induknya dari Misericordia ini di Belanda, bukan yang cabang yang di Belanda. Tuh, kemudian mereka mengirim 2 orang suster dulu menyanggupi untuk sesuai dengan karya dari uskup yang menginginkan adanya
suatu pelayanan untuk sosial, pendidikan, dan kesehatan di Malang. Itu awalnya. Kemudian pertengahan tahun dijawab, oke, bersedia datang. Pertama datangnya 2. Ada 2 orang suster yang datang. Kemudian selanjutnya pada bulan November, ini yang 2 suster ini sebagai perintis untuk merintis menyiapkan kedatangan misionarisnya yang 5 orang datang. Kemudian bulan November datang 5 orang, nginepnya di gereja yang tidak asing lagi, Biara Ursulin di Jaksa Agung Suprapto 55. Mereka tiap hari masih pulang pergi dari Ursulin ini ke area ini, ke daerah Sawahan ini waktu itu masih namanya daerah Sawahan. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1929 klinik Prof. Liber pada saat itu yang cikal bakal dari rumah sakit ini menjadi Rumah Sakit Antiwaluyo Sawahan saat ini. Kalau dulu namanya Rumah Sakit Santa Maria Magdalena Postel. Dikenalnya RKZ, Room of Catholic Ziekenhuis. Istilah bahasa Belanda untuk rumah sakit Katolik. Tuh. Kalau moto kami, orang sakit adalah sahabatku. Jadi cocok banget ya sama tema yang tahun ini, tema Komsos tahun ini. Untuk orang sakit ini adalah sahabatku. Itu berasal dari Injil Yesus sendiri terkait orang Samaria yang baik hati. Yang kemudian diteladan oleh ibu pendiri kami, Ibu Julie Postel, yang kemudian mendapat gelar Santa menjadi Santa Maria Magdalena Postel. Itu 100 tahun yang lalu kebetulan beliau tepat digelarkan Santa. Itu kemudian pada menjadi orang sakit dan orang miskin itu adalah sahabat bagi Suster Maria Magdalena Postel itu. Akhirnya diteladan hingga saat ini dan itu menjadi moto dari rumah sakit ini. Baik, orang sakit adalah sahabatku. Ya, tentu ini sangat dalam ya untuk bisa kita maknai bersama tentang hal ini ya, dokter ya. Ya, selain karya-karya medis, ya tentu kalau tadi disampaikan motonya adalah orang sakit adalah sahabatku. Kita apa ya istilahnya yang melekat itu adalah orang-orang sakit yang datang ke sini, begitu kan? Tetapi apakah di rumah sakit ini juga menyediakan karya pelayanan spiritual atau rohani nih dokter? Oh ya, rumah sakit ini menyediakan karya pelayanan spiritual yang berupa kami sampai ada unit khusus, yaitu bagian pastoral care. Nah, pastoral care sendiri ini sebenarnya pembicaraan terkait pastoral care ini diawali tahun 1974. Pembicaraannya awal mulanya itu diskusi antara Suster Paulo dengan Romo Pitgo. Itu awal cikal bakalnya. Kemudian tapi terwujudnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Awalnya masih berupa karya suster-suster yang mengunjungi orang sakit, kemudian sebagai perantara untuk memintakan sakramental ke gereja. Kemudian akhirnya terbentuklah pastoral care yang seperti sekarang dengan berbagai pelayanannya, termasuk melayani orang-orang yang non Katolik. Tadi kan sudah disebutkan juga ya oleh direktur kami ya. Itu ada, jadi kami punya kerjasama dengan pemuka-pemuka agama. Itu dimulai tahun 2012. Mulainya kita kerjasama dengan berbagai pemuka agama. Ada kalanya juga orang sakit itu kan tidak cuma fisiknya yang sakit, tetapi ada kalanya jiwanya yang sakit. Dan juga orang sakit itu bukan cuma yang orang itu sendiri yang sakit, seringkali keluarganya juga ikut sakit. Betul. Secara mentalnya itu. Iya, ada istilah kalau ada yang sakit anggota keluarganya nih biasanya yang lebih sakit keluarga yang menunggu ini. yang penunggunya ini juga perlu dikuatkan. Iya. Ada kunjungan, tiap hari kita keliling kunjungan. Kemudian juga ada kunjungan pun kami tidak menutup diri hanya Katolik aja ya. Ada kalanya ada permintaan dari yang kita sudah kerjasama saat ini yang rutin. Kunjungan Kristen juga ada.
Ya dari tertentu ada pendeta yang datang, ada juga dari kita itu juga ada legio untuk beberapa area di Kota Malang ini, ada yang rutin berkunjung ke sini, Ya, ya. mengunjungi pasien-pasien yang sakit. Ada kalanya juga mereka bukan beragama yang sama, Ya. minta juga didoakan, Oh, sebelahnya ya. didoakan, satunya juga ikut minta didoakan. Itu kita lakukan. Kemudian ada permintaan-permintaan sakramen. Kemudian juga ada pelayanan komuni untuk Ya, yang Katolik, ya, yang ya. beragama Katolik pada pagi hari. Itu kalau komuni diberikan oleh suster-suster misericordia untuk menyampaikan komuni. Ya, ya. Tuh. Menarik sekali ya, dokter. Jadi sangat komplit begitu ya. Tidak hanya pelayanan medis, tetapi juga secara rohani diberikan. Iya. Bahkan tidak hanya kepada Katolik, tetapi juga agama lain ya, non-Katolik Tergantung ya. permintaan Tergantung ini ya. permintaan. Bahkan kalau saya tadi mendengar dari apa yang disampaikan oleh dokter, yang bukan Katolik pun bahkan meminta didoakan. Ada Itu yang hal yang meminta. sangat luar biasa. Jadi tidak Iya. selalu. Iya, iya, iya. Ya, Kan baik. berdoa universal gitu. Iya. Jadi tadi sudah disampaikan tentang pastoral care ya, dokter ya. Ada beragam bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pasien. Dan itu beragam, ada banyak pelayanan. Ada siaran juga. Ada siaran juga, dokter, ya? Ada siaran. Jadi oke. jam-jam tertentu itu ada lagu yang kami putar. Oh, Kan katanya musik baik. itu menenangkan ya, menyembuhkan juga. Oh iya, Itu juga iya, ada yang menceriakan. Ada siaran doa, kami mengingatkan waktu sholat dan lain-lain. Iya, iya, Itu iya. ada. Baik, baik, luar biasa ya. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya ini, dokter. Ya. Pernahkah tim pastoral care rumah sakit menghadapi kasus pasien yang putus asa dalam proses medisnya? Karena kita tahu kalau misalnya saya kalau sudah sakit itu seringkali ada rasa putus asa, ya. Tentu bagi pasien yang lain saya rasa juga merasakan hal yang sama. Ya sudahlah, akhirnya pasrah, seperti tidak ada harapan begitu ya. Kalau kita kaitkan dengan tema dari PKSN atau Perayaan Komunikasi Sosial Nasional, tentu ini sangat relevan ya, dokter ya, tentang harapan, memberikan harapan. Ya, mungkin dokter bisa memberikan, mungkin ada pengalaman ya, sharing pengalaman dari dokter sendiri ketika menangani dari pasien yang putus asa pada saat mengalami sakit dalam proses medisnya. Kalau pasien yang putus asa ya tentunya ada ya Bu ya. Memang kalau pada saat kita diserang suatu penyakit, apalagi suatu saat yang terminal, ada kalanya ada denial. Nah, di sana dari tim pastoral care itu yang dibutuhkan oleh pasien kadangkala bukan ingin disembuhkan atau apa, tapi ingin didengarkan. Hanya ingin didengarkan. Ada kalanya seperti itu. Jadi mereka ingin didengarkan, dikuatkan, tuh diajak berdoa, diajak mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu seperti itu. Itu sudah merasa lega ya mungkin. Iya, ya, ada kalanya itu sebenarnya mereka tahu kalau ini tidak mungkin. Ya, tentu ada beberapa cara penanganan ya untuk hal ini ya, dokter ya. Tadi sekilas sudah disampaikan oleh dokter bagaimana menenangkan pasien yang putus asa tadi ya, memberikan harapan ya. Dengan lemah lembut tentu ya, dokter ya. Pasti nggak mungkin lah ya sama marah-marah kan. Baik, dalam kondisi yang seperti itu tentu diharapkan adalah kelemah lembutan. Menyampaikan harapan, mengkomunikasikan harapan dengan lemah lembut. Wah, sangat pas dengan tema dari PKSN untuk tahun Kalanya ini. minta disapa. Jadi kita melakukan kunjungan pastoral itu tujuannya salah satunya menyapa mereka. Ya. Kita ada siaran. Ini kan siaran dari pastoral itu ke seluruh ruangan itu juga menyapa mereka melalui lagu. Baik, luar biasa ya. Nah, mungkin kalau tadi kita bicara tentang pasien yang mengalami putus asa dan mendapatkan harapan bahwa nanti akan
lebih lega minimal ya. Kalau untuk sembuh atau tidak itu tentu Itu yang di beberapa atas ya. aspek ya. Dan tentu saja itu adalah Tuhan yang berkehendak ya. Iya. Tetapi minimal dengan harapan yang diberikan ini memberi semangat ya, mungkin ya dokter seperti itu ya. Ini untuk pasien, kemudian bagaimana dengan keluarga? Apakah dari dokter dan tim medis yang ada di rumah sakit ini juga memberikan perhatian kepada keluarga pasien yang mengalami sakit yang berat tadi, terminal ya, penyakit terminal tadi ya? Kalau keluarga pasti kita perhatikan juga, Bu. Karena ya seperti tadi di awal ya, Ya. pada saat ya, satu orang sakit, keluarganya ikut sakit. Ya. Betul. Oleh karena itu ada kalanya ada yang marah, ada yang macam-macam, itu selalu ada. Ya. Tapi yaitu kita harus menyampaikan dengan hati-hati, kita harus menyampaikan dengan lemah lembut, itu kita selalu berusaha untuk melakukan caring itu tadi. Oh ya. Jadi memperlakukan mereka itu bagaimana cara kita menguatkan mereka. Yaitu salah satunya ya memang mendengarkan itu tadi. ya. Kan ada kalanya kita itu cuma butuh didengarkan, tidak butuh dijawab kadang-kadang. Iya, betul. Tetap harus menjelaskan, mengajak berdoa. Betul. Iya. Kita ada kunjungan Romo juga soalnya. Romo juga rutin. berkunjung ya. Iya, Dan rutin aja. ya, dan rutin ya. Tiap berapa ini sekali, dokter? Saat ini 1 minggu 1 kali itu ada kunjungan 1 minggu Romo. sekali. Iya, sebelumnya sempat kita seminggu 3 kali sempat. Oh, sempat. Ada suster juga. Oh ya. Kemarin juga ada dari Frater Projo. Tuh juga ada yang ke sini. Mereka juga mengalami sendiri bagaimana sebenarnya bergaul dengan orang sakit. Kan orang sakit itu khusus, nggak seperti kita yang bisa ngobrol dengan tenang atau apa. Ada kalanya mencari waktu mereka. Waktu yang tepat ya. Iya. Dokter, iya. Nanti mereka bisa bercerita macam-macam biasanya. Oh iya. Kalau sudah merasa dekat dan bisa berkomunikasi dengan baik, akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu ya, gitu ya dokter. Inginnya bagaimana? Iya. Kita juga misalnya ada yang permintaan sakramen juga, selain kalau ekaristi yang pagi itu komuni tadi ya. Nanti ada juga yang permintaannya minta pengurapan. Ada yang pernah di sini minta baptis darurat. Iya. Dan selalu dilayani. Selalu diberikan ya informasi. Kami selalu berusaha apapun. Menjarikan yang diharapkan. Betul, luar biasa dokter. Tetapi mungkin begini dokter, kalau ini pertanyaan yang sebaliknya ya. Karena kita tahu kita manusia ini kan memiliki karakter yang beraneka ragam ya dokter. Mungkin kalau tadi bisa menerima dengan baik, tapi mungkin ada pasien yang sangat putus asa, bahkan tidak mau istilahnya untuk diberikan perhatian dari pihak rumah sakit atau dari pastoral care. Itu bagaimana dokter menyikapinya? Kalau pasiennya yang tidak mau, yang tidak mau, kita mundur dulu. Nggak mungkin kalau orang tidak mau kita memaksa. Tidak bisa dipaksa. Iya. Semakin akan membuat dia semakin jengkel. Oh ya. Kemudian kan ada pendekatan-pendekatan lain. Misalnya dengan caring dari petugas. Tapi kita juga tidak bosan-bosannya menawarkan. Kalau untuk yang Katolik, ditanya mau terima komunikah kalau pagi hari, mau apa, inginnya bagaimana. Jadi tetap dengan sabar, dengan kelemah lembutan. Kalau misalnya tidak berkenan sekarang, mungkin bisa ditunda. Mungkin lain waktu. Iya, masih ada cara-cara yang lebih baik mungkin ya dokter untuk menyikapi ketika pasien tidak bisa menerima dengan baik ya. Tapi tetap dari pihak rumah sakit memberikan pelayanan yang baik, begitu ya. Luar biasa. Memang kalau kita bicara tentang pelayanan tidak mudah ya dokter ya. Apalagi di rumah sakit dengan beraneka ragam pasien yang memiliki penyakit-penyakit yang beraneka ragam ya dokter ya. Perlu kesabaran yang ekstra juga dari pihak tim medis ya dokter. Iya, tentu yang kita bisa tanyakan juga nih dokter, kalau misalnya pasien ada yang terminal tadi ya, lalu kecil harapan, bahkan mungkin sampai putus asa, jadi semacam menolak ya, mungkin dalam tanda kutip ya, agak sedikit ekstrimnya denial tadi ya. Nah, lalu
untuk membuat akhirnya pasien ini punya harapan dan bahkan nantinya sembuh, itu mungkin ada tahapan-tahapan seperti tadi dokter menyampaikan kalau sekarang tidak berkenan masih ada kesempatan berikutnya dan berikutnya lagi. Tentu itu membutuhkan kesabaran yang ekstra seperti yang yang dokter sampaikan tadi. Lalu apalagi dokter yang kira-kira bisa dilakukan dokter kalau memang benar-benar sudah berjuang sekuat tenaga tetapi dari pihak pasien masih denial ya. Padahal dari pihak rumah sakit memberikan harapan ini bisa sembuh kok. Yang penting mungkin bisa menerima begitu. Kalau memastikan bisa sembuh itu tidak pernah kita lakukan. Tidak pernah ya. Karena kan kesembuhan itu milik Tuhan. Milik Tuhan ya, oke. Tapi yang kita bisa janjikan itu adalah usaha semaksimal mungkin untuk pasien tersebut. Iya, iya, iya. Jadi ada kalanya memang penolakan ini banyak macamnya seperti itu. Betul, betul. Dengan beraneka ragam bentuknya ya. Iya, dokter, beraneka ya? ragam bentuknya. Iya, iya, tapi kita tetap menghormati bahwa dia punya hak untuk tidak berkenan dengan perawatan tersebut. Kita selalu memberikan alternatif ini kalau dari sisi medis ya. Alternatifnya A, B, C. Nanti mereka akan mempertimbangkan yang mana. Ya, baik, baik, baik. Ya, tentu saja para pemirsa kita tahu tadi yang disampaikan oleh Dokter Silvi bagaimana dari tim medis Rumah Sakit Panti Waluyo RKZ ini memberikan pelayanan yang maksimal ya, pelayanan yang seoptimal mungkin untuk para pasien. Bahkan pasien yang merasa putus asa, merasa tidak memiliki harapan atau kecil harapan, tapi dari pihak rumah sakit tetap memberikan pelayanan yang baik. Ini salah satu cara yang sangat relevan dengan tema dari perayaan Komsos Nasional ke-12 tahun ini di Keuskupan Malang. Bagikan harapan dengan lemah lembut. Ini pesan dari Paus Fransiskus yang juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik yang berkecimpung di dunia kesehatan, tim medis di Rumah Sakit Panti Waluyo ini atau RKZ, juga kita semua yang diharapkan juga bisa berbagi harapan, memberikan apa yang kita bisa lakukan sebagai bentuk pelayanan kita demi kemuliaan Tuhan. Baik, terima kasih Dokter Silvi atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan di tengah waktu bekerja ini ya dokter ya. Masih memberikan diri untuk bisa melayani kami yang sedang berkunjung ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Ini sangat luar biasa dan memberikan energi, memberikan semangat untuk kami semua dari Komsos yang hadir di sini, Komsos Nasional yang sedang berkunjung. Semoga apa yang kami terima ini dapat menjadi bekal yang baik untuk dapat memberikan pelayanan, memberikan berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Baik, Sobat Komsos dimanapun Anda berada, demikian saya Novida bersama Dokter Silvi menjumpai Anda berdialog pada kesempatan yang sangat istimewa ini dalam rangka perayaan komunikasi sosial nasional ke-12 di Keuskupan Malang. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.